mempengaruhi motivasi aktual kita dalam bertingkah laku sosial. Sementara Ernest Gellner tidak ingin terjebak. Wah, kalau begitu longgar sekali definisi agama kalau kita ikut model model Clifford Geertz itu. Semua ajaran kepercayaan akhirnya bisa disebut agama. Ernest Gellner itu agak agak yang saya tidak tahu, mungkin saya belum baca latar belakangnya, tapi nampaknya dia eh, bisa jadi berangkat dari salah satu kelompok Puritan di Kristen, tapi dia bilang bahwa untuk mengkaji agama itu tetap ada high tradition and low tradition. High tradition itu adalah tradisi beragama yang sangat saklek dan terorganisir. Saklek itu kalau kita pakai tradisi Muhammadiyah jelas jelas sumbernya. Misalnya kitab sucinya ada, kemudian proses transmisi keagamaannya lewat cara yang terstruktur, terorganisir dan sistematis. Eh, Belajar secara, kalau di Muhammadiyah belajar kulturalnya selain lingkungan sekolah kan ada belajar lewat proses kaderisasi, TM1, Darul Arkam atau Baitul Arkam, atau proses-proses pengajian. Eh, itu mempengaruhi artikulasi eh, high high tradition, tradisi tinggi. Sementara low tradition, tradisi rendah itu adalah tradisi orang beragama dengan kalau high tradition tadi sangat saklek ya, literal, tekstual, terorganisir. Kalau low tradition itu tradisi beragama yang eh, sangat kultural, mengandalkan tradisi lisan, eh, eh, sangat sufistik. Ya, kira-kira kalau kita ambil analogi di Indonesia, high tradition itu kalau menggunakan Ernest Gellner itu tradisi Muhammadiyah, sementara low tradition itu tradisi NU. High tradition itu kata Gellner itu banyak di masyarakat Muslim perkotaan. Masyarakat Muslim perkotaan kan gemar berislam, mana nih rujukannya? Mereka kan masyarakat ilmiah, masyarakat terpelajar, tidak mau dikekang oleh tradisi dan terkungkung oleh dogmatisme paham ajaran masa lalu. Mereka ingin belajar langsung dari sumbernya. Itu Gellner dalam dalam melihat agama. Nah, ada lagi mazhab yang lain. Tadi kalau yang mazhab pertama kan mazhab interpretivisme dari Clifford Geertz, mazhab Gellner tadi itu mazhab apa namanya ya? Ya mazhab yang sangat saklek lah. Saya lupa apa mungkin dekat-dekat dengan fungsionalisme. Kemudian mazhab yang ketiga ini ada antropolog Islam namanya Talal As'ad. Itu banyak banyak belajar dari tradisi filsafat Barat. Dia banyak terinspirasi dari Michel Foucault, filsuf Prancis. Makanya Talal Asad ini mengembangkan antropologi diskursif. Dia berangkat dari tradisi kritis. Dia bilang terlalu naif antropolog yang terjebak, terlalu dangkal antropolog yang belajar agama, yang terjebak misalnya pada paham yang sangat emic minded. Ya terserah terserah orang yang saya amati. Kalau misalnya saya datang ke Kajang dan mereka mengklaim diri mereka Islam, saya harus hargai itu sebagai Islam. Eh, itu nomisme. Jadi itu cara pandang yang sangat emic minded di antropologi. Kita tidak ingin menghakimi cara pandang masyarakat. Kalau mereka mengklaim apapun yang mereka lakukan, meskipun mereka tidak sholat, mereka tidak ini, tapi kalau mereka merasa eh, atau ajaran keyakinan Tolotang itu mereka merasa Hindu, ya sudah kita kita appreciate saja tradisi beragama itu sebagai agama yang mereka klaim mereka yakini. Kalau Clifford Geertz kan eh, cara pandang beragamanya adalah agama yang fungsional. Agama itu harus eh, apa simbol-simbol yang kita yakini itu harus terpancar dalam praksis.
dalam artikulasi keseharian kita. Kalau kita mengaku beriman, berarti kita akan jujur. Kalau kita mengaku eh, Allah menyukai orang yang bekerja keras, maka kita akan produktif, tidak menjadi generasi rebahan yang gampang gampang mengalir dan ikut dengan arus. Kalau mazhab kritis ala Talal As'ad, dia melihat Anda ada orang beragama sesuai maunya atau tidak ada itu orang beragama yang apa ya, yang betul-betul karena karena apa eh, eh, pencarian personal. Dia selalu melihat bahwa banyak tradisi, ya, hal-hal yang kita jalankan itu tidak lepas dari relasi kuasa, relasi struktur, relasi wacana yang melingkupi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilah dulu kan sering sekali mengklaim, oh, kita jangan jadi Islam KTP, kita jangan jadi Islam keturunan yang hanya beragama sesuai agama warisan. Kita ini harus berislam dengan sebetul-betulnya Islam, Islam yang kafah. Kita tidak boleh menerima Islam secara dogmatis. Saya menerima Islam ini sebagai sebuah proses hasil pencarian. Talal Asad tidak percaya. Talal Asad bilang, "Oh, enggak, siapa bilang?" Nah, dari kecil itu Anda terpapar, itu sudah proses habituasi itu. Anda sudah terpapar satu ajaran agama tertentu, atau paling tidak kalau Anda punya tetangga Kristen, ya Anda terpapar dua ajaran agama. Kalau kita mau serius misalnya bahwa kita memeluk Islam betul-betul karena proses pencarian, siapa di antara kita yang pernah secara serius mempelajari lebih dari 4.000 agama? Ada 4.000 agama. Wah, kita ini sudah mengklaim, wah ini agama saya ini, saya belajar ini dengan penuh kesungguhan. Akhirnya, maksud saya, kalau kita mau bersikap objektif, misal betul-betul pencarian personal, kaji dulu tuh 4.000 agama, baru kau ambil kesimpulan. Itu sikap ilmiah. Tapi maukah kita seperti itu? Habis umur nanti. Belum pikir 60 tahun, baru 2.900 agama kita pelajari. Tapi tidak tahu kalau era AI. Kalau era AI mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang kita belajar agama, melakukan apa studi perbandingan agama di era AI seperti sekarang. Biar ribuan agama sini saya belajar dalam 24 jam. eh itu saya masuk ke anu dulu ya, piranti besar cara pandang antropologi melihat agama. Sebentar kita akan lihat dalam konstruksi fenomena Ramadan, bagaimana antropologi bekerja memandang banyak realitas realitas Ramadan. Ini saya sudah bisa share screen ya. Tapi sebenarnya bisa mikir langsung diskusi nih karena Bisa Kak, bisa. tadi ada paper yang atau saya bicara pengantar dulu sedikit di baru kita diskusi. Karena tadi poin yang saya mau sampaikan ini ada tadi lebih lebih apa ya, lebih sistematis tadi karena yang ditulis itu eh, saya nyontek ada literaturnya toh. Ya, kalau ini kan bisa jadi interpretasi saya ini. Tapi itu tekstual. Memang belakangan saya memang eh, supaya saya bawa materi itu tidak sia-sia. Sia-sia dalam bukan sia-sia berbagi. Maksud saya men-trigger diri agar setiap saya diundang bicara men-share satu topik, saya upayakan ada satu artikel atau satu makalah. Setidaknya sesudah diskusi itu saya bisa edit kembali, ya bisa tambah-tambah untuk dosen seperti kita kan pengejar pengejar poin kita ini untuk kejar naik pangkat. Tapi supaya dia seimbang ya, ada equilibrium antara kepangkatan dan eh, apa spirit intelektual organik kata Gramsci. Oke, karena ini lensa antropologis, maka eh, 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 poin-poin penting yang ingin saya sampaikan adalah eh, atau saya langsung saja ke tiga hal yang ingin saya.
apa ya, argumen utama yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah sebagaimana pertemuan sebelumnya ya, saya bukan bukan penganut antropologi kiri yang sedikit-sedikit ini komodifikasi agama, sedikit-sedikit wah ini komersialisasi agama ini. Atau sebaliknya saya juga bukan kelompok yang kanan yang sedikit-sedikit wah ini tidak sesuai dengan Islam murni, apa ya mencemari Islam. Ini misalnya karena saya berada di dua titik persinggungan. Saya orang Muhammadiyah. Saya juga mengimani, bukan mengimani, menempuh jalur metodologis di jalur antropologi. Orang antropologi itu apa ya? Dia penganut relativisme kebudayaan. Dia tidak pernah menganggap satu kebudayaan itu lebih tinggi dari budaya yang lain. Ya, termasuk misalnya tidak menganggap bahwa tradisi tradisi Muhammadiyah itu jauh lebih baik misalnya daripada tradisi kelompok-kelompok Islam yang lain. Atau menganggap bahwa ini KHGT ini jauh lebih keren daripada Ru'yatul Hilal. Yang insya Allah lusa Unismu akan memfasilitasi Ru'yatul Hilal Kementerian Agama di lantai 18 di Observatorium Unismu untuk kita melihat eh, melihat hilal. eh eh, eh, Kalau secara teologis kan kalau kita bicara ini sudah kita bicara eh, bagaimana rukun-rukun sahnya puasa, syarat sahnya puasa, sholat, doa dan sedekah atau tema-tema yang sering dibahas belakangan ini kan zakat fitrah jelang jelang Idul Fitri. Eh, Kalau antropologi itu selalu melihat Ramadan itu dia peristiwa sosial keagamaan yang mengubah ritme kehidupan dan menghadirkan tatanan yang simbolik. Eh, Ramadan itu oke dia seremonial, eh, tapi dia bukan merepresentasi gambaran masyarakat, tapi dia mengkonstruksi kehidupan sosial selama 1 bulan. Dia membentuk kalau dalam istilah orang orang tari koreografi. Banyak hal, banyak ritme kehidupan yang diubah Ramadan tuh. Tradisi makan yang diubah, apa? Tradisi menguap di pagi hari bagi orang-orang yang ngantor, orang-orang yang kuliah, tradisi terlambat bangun dan jam kerja kan sudah menoleransi itu. Kita kalau Ramadan tidak ada lagi kuliah jam 7, ya paling cepat jam 8. Jam kantor malah biasa molor diberi toleransi sampai jam 9. Eh jadi eh, kita bukan hanya kita yang mengkonstruksi Ramadan, kita juga sebenarnya dikonstruksi oleh Ramadan. Kehidupan sosial kita, lihatlah begitu Ramadan masuk, dunia seolah-olah berubah. Kita semua bertopeng, kita semua bergimmick. Tiba-tiba orang yang jarang pakai kopiah, rajin pakai kopiah. Eh, Orang yang dulu pergi arisan pakaian yang tidak pakai jilbab, sekarang arisan di bulan Ramadan harus pakai jilbab karena dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Mall di permak, di make up ada nuansa Islamnya, kemudian kita juga dengar lagu-lagu di kendaraan itu seolah-olah tidak tidak sah rasanya kalau bukan lagu-lagu Islami yang yang ada nama Allah disebutkan di situ. Kemudian saya baca bukan hanya di Islam, di tradisi non-Muslim juga kan mereka ikut-ikutan terkonstruksi oleh Ramadan. Eh, eh, Misalnya fenomena war takjil. Sekarang fenomena orang non-Muslim sekarang ngundang untuk buka puasa bersama. Saya amati ini fenomena misalnya di forum kerukunan umat beragama. Eh, Orang Kristen itu bikin ruang bagi orang Muslim, mereka bikin buka puasa bersama loh. Mereka orang yang agama Hindu, agama lain juga seolah-olah memfasilitasi itu dan eh, ya artinya Ramadan ini eh, ikut menciptakan koreografi kehidupan sosial setidaknya selama 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 1 bulan. Ada tiga. Sebenarnya saya terjebak ya menggunakan terma estetika Ramadan tapi tidak apa-apa karena ini istilah dari teman-teman PW ya. Tapi secara sebentar saya akan jelaskan secara eh, saya saya punya istilah kira-kira yang kalau dulu kan di IPM yang selalu kita perkenalkan itu
Islam itu bukan hanya mendorong kita memiliki ketaatan ritual, tapi Islam mendorong kita juga memiliki ketaatan kesalehan sosial. Tapi sekarang di era virtual tidak cukup kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Sekarang juga dibutuhkan kesalehan visual. Ya, kesalehan visual itulah sebenarnya yang akan kita bahas di bagian estetika simbolik. eh Bagaimana Ramadan menghadirkan kesalehan visual. Ya, kesalahan visual itu tadi contoh-contoh pakaian Muslim, kemudian kopiah, kemudian kendaraan kita juga mungkin dipermak dengan lagu-lagu ini atau mungkin ada stiker-stiker Ramadan atau stiker-stiker tentang buka puasa. Eh, Bahkan yang selama ini kita sering baca buku-buku Marxis di luar Ramadan, tiba-tiba di dalam Ramadan kita tiba-tiba membaca buku-buku Islami. Ya, ini kalau yang baca Quran, oke, itu jangan dihitung, nanti Anda tersinggung lagi kalau kita samakan buku Islami dengan Quran. Ya, sebutlah Quran itu kitab suci dan anak-anak IPM itu punya tradisi. Tapi pengalaman saya ber-IPM ada habitus yang kita mengkonstruksi Ramadan agak berbeda. Dulu kita punya terma Ramadan bulan penuh training. Ramadan bulan penuh training itu kan kita mengkonstruksi berbeda Ramadan itu. Ramadan itu proses proses edukasi yang berbeda dengan, ya, saya ingat di zaman saya dulu kita keluar satu Ramadan ke daerah A dan nanti pulang hari ke-29 atau hari ke-30 Ramadan bawa pakaian kotor pulang ke rumah. Pas malam takbiran baru tiba di rumah. Itu Ramadan bulan penuh training. Oke, ada tiga hal yang ingin saya berikan strong point percakapan kita tentang estetika Ramadan. Pertama, saya ingin bicara gagasan Durkheim tentang apa yang disebut dengan fakta sosial. Kita akan mengulas bagaimana Ramadan itu sebagai fakta sosial yang sangat terkait dengan bagaimana proses perumusan identitas, bagaimana membaca relasi sosial dan tatanan simbolik yang ada dalam masyarakat dalam pisau analisis antropologi agama. Kemudian yang kedua sebagai sebuah estetika simbolik, kita akan mencoba melihat bagaimana kehadiran simbol-simbol seperti simbol visual, simbol bunyi, simbol benda, simbol ruang, dan simbol praktek konsumsi selama Ramadan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang agak kiri, kita akan bicara distinction dan komodifikasi. Distinction ini saya pinjam dari Pierre Bourdieu, komodifikasi saya pinjam dari Karl Heinrich Marx. Eh, Bagaimana Ramadan menjadi arena untuk menghadirkan distinction, pembeda, pembeda sosial, menghadirkan kasta sosial. Bagaimana komodifikasi simbol Islam dan pertarungan citra dalam masyarakat modern. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana kita melihat Ramadan sebagai fakta sosial? Saya ingin pakai Durkheim dulu. Durkheim itu bilang bahwa eh, dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa lepas dari fakta sosial. Fakta sosial itu, ya, ada fakta sosial yang bersifat fakta sosial itu sesuatu yang berada di luar diri kita, tapi dia bersifat memaksa. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan mendapatkan sanksi sosial. Jadi itu fakta sosial. Ada fakta sosial yang bersifat hukum legal formal, kayak hukum pidana. Kalau Anda langgar lampu merah, Anda akan ditilang. Anda me, apa? Anda melakukan pelanggaran pidana, Anda bisa dihukum penjara. Itu fakta sosial yang sifat legal form. Tapi ada kan fakta sosial juga yang tidak tertulis. Eh, Ya, kalau dulu ya di zaman saya, bukan di zaman saya, zaman orang tua saya dulu masih anak muda, kalau bonceng anak ceweknya orang, wah itu sudah aib sosial itu. Fakta sosial yang tidak tertulis, kalau orang antar dulu tahun 80-an, 90-an, ya tidak ada berani itu laki-laki antar perempuan sampai depan rumahnya, paling paling jauh sampai depan lorong. Karena jangan sampai terlihat oleh orang tuanya atau depan gang kampung supaya tidak dijadikan gosip satu orang kampung. Eh, jadi itu yang disebut fakta sosial ya. Fakta sosial itu sesuatu yang berada di luar diri kita, tapi dia memaksa kita.
Kita tidak punya tidak punya pilihan. Ini untuk membantah Clifford Geertz bahwa agama itu sepenuhnya penafsiran individual. Jadi beragama sekalipun sebenarnya fakta sosial. Kita lahir misalnya dari keluarga Muslim itu fakta sosial. Eh, Anda tidak bisa ujuk-ujuk, misalnya Anda lahir dari keluarga Muslim, kemudian tiba-tiba Anda kuliah ke Makassar, kemudian Anda baca buku filsafat, kemudian Anda mendeklar, Anda telepon orang tua di kampung, maafkan saya ayah bunda, mulai hari ini saya ateis. Atau Anda tercerahkan, mungkin Anda berkenalan dengan misionaris di Makassar dan Anda tertarik teologi Kristen. Eh, Anda tidak, saya tidak yakin Anda berani. Kalaupun Anda masuk Kristen diam-diam, Anda sembunyi-sembunyi. Itulah fakta sosial. Dia memaksa diri kita untuk ikut. Nah, yang sering saya katakan, ini mungkin agak bertentangan dengan orang-orang filsafat. Ini perbedaannya orang antropologi dan orang filsafat. Orang antropologi itu percaya bahwa kepemelukan agama itu tidak sepenuhnya lahir dari ruang perdebatan yang sangat filosofis, ruang perdebatan, oh ini karena 10 argumen lebih meyakinkan saya memilih Islam, maka saya memilih Islam. Antropologi melihat orang beragama itu lebih banyak fenomena fakta sosial saja. Dia bergaul dengan siapa, komunitasnya apa. Eh, saya sering ambil contoh ya. Saya sering tanya junior-junior saya yang ambil kuliah S2, S3 di luar negeri. Kalau Anda masih tinggal di Makassar, apalagi masih bergaul di lingkungan komunitas Muhammadiyah, bisa jadi Anda sholat itu sholat karena fakta sosial. Wih, enggak ini masa saya pimpinan wilayah IPM, saya enggak sholat. Tapi begitu Anda dapat beasiswa S2, Anda ke Jepang, Anda ke Amerika, eh, Anda berada di apartemen atau di ruang kos sendiri, di rumah sendiri di barat, tidak ada yang akan persoalkan Anda sholat atau tidak, Anda sholat subuh atau tidak, Anda sholat Jumat atau tidak. Di situ dilihat. Kalau Anda tetap sholat berarti ya, Anda sholat sebagai penghayatan religiusitas. Tapi kalau Anda tidak sholat di situ, oh, berarti Anda lebih banyak beragama sebagai sebuah fakta sosial. Nah, Eh, itu poin pertama dari saya. Ramadan ini sebenarnya lebih banyak fenomena fakta sosial keagamaan. Makanya ada istilah bucok, bukan coko-coko. Kenapa ada istilah bucok? Karena eh, kita akan mendapatkan penghakiman sosial. Wih, lompo nemu kau besar nemu di situ nah, tidak puasa pokok. Padahal ini kan puasa perkara iman. Tapi bos, di sini nampak bahwa Ramadan lebih nampak sebagai sebuah fakta sosial. Makanya kalau eh apa ya? Ya eh sama halnya begini. Oh ya, saya kehabisan bahan di slide selanjutnya kalau saya bahas semua sekarang supaya nanti sebentar ini. Oh, ini masih ada kaitannya dengan fakta sosial ya. Jadi ini yang saya singgung tadi, Ramadan sebagai artikulasi koreografi sosial. Kalau Ramadan sebagai artikulasi, ini saya ngutip ada riset tahun 2011. eh Ya, koreografi sosial itu perubahan ritme makan, waktu tidur, intensitas beribadah. Jadi kadang lucu juga kalau bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan azan berkumandang kita cuek aja. Ini pas Ramadan, azan berkumandang, ayo ke masjid. Di luar Ramadan nggak pernah ngaji, tiba-tiba, ngaji yuk, jus berapa mi? Eh, Akhirnya yang tidak punya ini eh ya saya tidak ingin menghakimi ya, tapi saya mau bilang jangan-jangan kita lomba jus-jusan itu lebih lebih sebagai sebuah fakta sosial dibanding kesadaran religiusitas. Ya, apa mau ku bilang kalau besok ditanya ke saya jus berapa? Anda mungkin saya bohong puasa kak. Tak ada Tommy kapan bohong ya, tapi setidaknya dia memaksa kita. Jadi ada intensitas ibadah, kemudian pola perjumpaan yang pola ngopi yang berubah ya. Berubah pola ngopi kita akhirnya bergeser ke sesudah tarwih. Sesudah tarwih akhirnya kita begadang sampai subuh. Akhirnya sesudah salat subuh kita tidur sampai jam 12. Berubah betul-betul ritme aktivis berubah sekali. Kecuali dia bawa materi pagi-pagi ya itu dia dia bawa materi sambil ngantuk jam 8 pagi.
Saya bisa cerita itu karena saya punya pengalaman personal waktu di IPM dulu. Kita begadang sampai subuh, bahaya materiku saya jam 8 pagi. Jam tidur. Sudah Pak bawa materi baru tidur. Eh, tapi poinnya adalah Ramadan itu memberi kita apa istilahnya? Memberi kita jeda dari kebiasaan yang membuat kita terjebak dalam rutinitas. eh, Ramadan itu menjeda rutinitas kita sehingga kita memiliki ruang untuk merefleksikan apakah yang saya sudah jalani selama itu sudah on the track atau tidak. Kalau selama ini kita tidak pernah berjamaah di masjid, tiba-tiba rajin berjamaah, kan ada ruang refleksi. Saya tidak mengatakan itu ikut-ikut, tapi setidaknya kita refleksi. Oh, enak enak ternyata itu sholat berjamaah di masjid dibanding sholat sendirian di kos. Ah, tapi berubah enaknya. Kalau subuh mungkin enak. Kalau jam 12 siang, terik sekali matahari, lagi haus-hausnya. Di sekret mungkin berjamaah, Adik. Yang penting dapat pahala jamaahnya. Tidak harus berpanas-panasan. Itu poin tentang koreografi sosial. Jadi, Ramadan itu yang menarik karena dia dilakukan secara kolektif. Eh, Puasa itu jadi tidak berat karena dia dilakukan berjamaah. Eh, oh sorry, bukan di sini saya ulas. Saya pernah bahas siapa namanya kok antropolog Korea yang meneliti tentang Muhammadiyah di apa di salah satu desa di Yogyakarta. eh Salah satu penciri dari gerakan Islam Islam modernis itu adalah eh dia membuat checklist kehadiran ritual. Ada ranting di Jogja itu membuat checklist daftar hadir sholat berjamaah, daftar hadir pengajian. Itu kan masih biasa sih kalau ada. Sekarang kan orang Muhammadiyah juga jarang kuliah bikin daftar hadir pengajian. Ada daftar hadir sholat berjamaah, daftar hadir pengajian, daftar hadir bayar zakat, daftar hadir belajar mengaji. Itu dibuatkan secara ini. Nah, Ramadan ini juga sebenarnya karena dia fakta sosial, eh, karena dia dilakukan secara kolektif, akhirnya eh, individualisme beribadah itu kadang lenyap. Kesadaran personal, misalnya saya 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 memutuskan dengan kesadaran sendiri ke masjid, saya memutuskan dengan kesadaran sendiri mengaji, saya memutuskan ikut sholat lail berjamaah atau tarwih, itu akhirnya menjadi sesuatu yang bersifat memaksa karena dia fakta sosial. Ada fakta lainnya, tapi belakangan juga Muhammadiyah sudah ikut-ikutan. Tradisi tarwih. Di zaman saya IPM, waktu saya masih masuk-masuk ya, dulu kalau ada aktivis IPM tarwih, itu kita celai. Ih, kenapa ada orang Muhammadiyah tarwih? Nabi itu sepanjang hidupnya hanya pernah taruh 3 malam. Itu pun berturut-turut malam satu, dua, tiga. Malam keempat Nabi berhenti, tidak jadi, tidak ditanya sama sahabat, kenapa tidak lanjut salat tarawih Nabi? Saya tidak mau ini nanti dianggap wajib oleh umatku. Nah, belakangan di zaman sahabat Umar bin Khattab, dia diinstitusionalisasi menjadi lahirlah itu tarawih 20 rakaat. Diinstitusionalisasi belakangan bahkan dalam begitu kontestasi antara kelompok Sunni dan Syiah pernah terjadi dalam suatu masa tarawih itu menjadi identitas Sunni. Maka orang yang tidak tarawih dianggap Syiah. Itu contoh fakta sosial. Ih, mah pergi tarawih. Belakangan juga dianggap orang menyanyiakan Ramadan kalau tidak pergi tarawih. Tapi anak IPM tidak tahu nyana tarawih, tidak tahu nyana salat lail ya. Maksud saya pencitraannya. Tapi ada tonji, ada rajin tonji, banyak tonji senior-senior. Apalagi yang imamah, yang instruktur biasa kuliah jarang. Instruktur imamah gitu yang rajin salat lail. Oh sorry, ini contohnya di luar. Ah, eh Ramadan juga itu selalu bernegosiasi dengan tradisi lokal. Ini saya tidak usah singgung karena eh, kita punya banyak tradisi ya. Ini saya kutip dari beberapa jurnal.
ada tradisi munggahan pembersihan diri sebelum Ramadan ya. Ada tradisi di Lojojor dan Batamat di Makassar juga. Saya kira belakangan tradisi main tembak-tembak itu juga tradisi Ramadan yang bagian dari khasana anak muda modern ya, anak muda kontemporer. Main tembak-tembak jel itu juga bagian dari tradisi Ramadan. Ya, kalau pakai perspektif Ernest Gellner, wah ini mencederai Ramadan ini. Padahal kalau kita pakai pisau analisa antropologi, itu juga main tembak-tembak bagian dari tradisi Ramadan. Balapan liar juga itu bagian dari tradisi Ramadan. eh, Bagaimana seorang Muslim beraktivitas, menghabiskan waktunya di bulan Ramadan itu ekspresi keberagamaan. Bahwa eh, kalau di zaman dulu mungkin orang membangun solidaritas itu dengan kenduri, bikin acara-acara selamatan, selamatan daur hidup lah, selamatan lahir, selamatan menikah, selamatan meninggal, selamatan sunatan dan seterusnya. Mungkin anak muda modern mengartikulasikan instrumen solidaritas sosial lewat instrumen-instrumen profan itu, perang sarung, perang tembak-tembak, balapan liar. Mereka akhirnya menemukan ekspresi, ini kan Ramadan kita diminta untuk membangun solidaritas sosial, berbagi dengan sesama. Kalau kita sama-sama main tembak-tembak dan kita sama-sama bahagia menemukan ekspresi kesenangan dan kenikmatan Ramadan di situ, itu juga bagian dari upaya mediasi ritual. Jadi ekspresi ekspresi beragama itu jangan hanya dilihat dengan high tradition saja. High tradition ala Ernest Gardner itu harus ada hadisnya, harus berbasis kitab suci, dicontohkan oleh para sahabat, ada kata imam besar. Ekspresi anak muda Muslim, mereka mengartikulasikan semangatnya di malam-malam Ramadan dengan berbagai aktivitas yang mungkin kita anggap itu tidak ada dalilnya, itu juga ekspresi Ramadan. Tapi perdebatan saya apakah itu negatif atau tidak, berdampak buruk atau tidak, itu kajian lain. Yang jelas poin saya adalah eh, antropologi melihat aktivitas itu juga sebagai artikulasi. Ini poin juga dari eh, solidaritas sosial. Emil Durkheim itu eh, memperkenalkan ada dua jenis solidaritas. Ada solidaritas eh, apa mekanik dan ada solidaritas organik. Solidaritas organik itu solidaritas mekanik itu solidaritas orang kampung. Solidaritas organik itu solidaritas orang kota. Apa itu solidaritas mekanik? Solidaritas mekanik itu adalah solidaritas yang terbangun dari eh, kesamaan. Jadi orang kampung ini punya banyak kesamaan. Kesamaan latar belakang profesi, kesamaan pekerja, kesamaan latar belakang tempat tinggal ya, sama-sama di pesisir atau sama-sama di pegunungan. Mereka punya kesamaan keyakinan. Biasanya orang satu kampung itu sama-sama beragama Islam, bahkan kalau mau ditelisik lagi mungkin sama-sama jamaah Nahdiyin, sama-sama Patareka, sama-sama orang Muhammadiyah satu kampung. Eh, Implikasi kesamaan itu mereka terbiasa melakukan hal yang sama untuk semua aktivitas. Makanya orang-orang kampung itu punya eh, punya kebiasaan bergotong royong. Kalau ada mau pindah rumah, angkat rumah, diangkat sama-sama. Ada orang mau pesta, ibu-ibu itu eh, sudah diikhlaskan suaminya untuk hijrah ke rumah tetangga 1 minggu atau 3 hari sebelum acara untuk membantu sepenuhnya pelaksanaan acara. Jadi ada komunalitas yang sangat akrab. Jadi tidak ada pembagian kerja karena semua orang bisa melakukan semua hal. Akhirnya berjamaah. Di kampung itu susah, semua semua orang jago, 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 misalnya jago jadi tukang kayu, semua orang jago. Nyaris keahlian itu sama. Makanya mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama karena
relatif sama di waktu luangnya tuh. Misalnya sama-sama nelayan, sama-sama pulang dari melaut, punya waktu luang sama-sama. Sama-sama main domino, sama-sama bikin acara tertentu sesudah mereka pulang melaut. Nah, itu membuat eh, mereka punya beberapa instrumen untuk melanggengkan solidaritas. Tradisi masyarakat kampung melanggengkan solidaritas itu lewat memperbanyak seremoni. Karena sama-sama pulang melaut, bakar-bakar ikan deh. Eh, ada tuh baru lahir anaknya, bikin acara deh. Ada orang meninggal juga potong sapi. Karena mereka ngumpul. Itu solidaritas, solidaritas eh, mekanik. Jadi saya dulu pernah bercakap dengan kawan-kawan dari NU. Bilang, ini Muhammadiyah ini memang sering jadi bulldozer kebudayaan. Selalu melihat sesuatu itu dari tradisi high tradition. Selalu memandang, wah ini tidak ada dalilnya, bid'ah. Padahal instrumen-instrumen seperti barsanji, eh, apa tahlilan, menurut mereka adalah instrumen membangun solidaritas sosial, membangun kebersamaan, kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu butuh instrumen seremonial. Apa bedanya dengan instrumen upacara bendera untuk menanamkan nasionalisme? Jadi upacara bendera itu, pembacaan Pancasila itu atau bagi kita di Muhammadiyah, menyanyikan lagu Sang Surya. Itu Sang Surya adalah seremonial, itu ritual bid'ah juga sebenarnya. Bid'ah untuk melahirkan apa ya, komitmen terhadap korps. Ya sama gitu, eh, eh, ini direkam saya harus hati-hati bicara nanti rekaman ini viral. Maksud saya itu orang-orang tradisional itu banyak instrumen-instrumen lainnya, instrumen instrumen solidaritas sosial juga sebenarnya hanya kita kasih judgement dengan label bertentangan dengan agama. Karena kita beragamanya berbasis high tradition, harus berbasis teks, harus berbasis otoritas. Meskipun perlu ditanya lagi tuh otoritas, siapa yang memberi otoritas? Yang kedua ada istilah eh itu Mi, yang kedua ada istilah solidaritas organik. Solidaritas organik itu solidaritas masyarakat kota. Apa itu solidaritas masyarakat kota? Masyarakat kota itu juga memiliki Durkheim itu pakai istilah organik. Organik itu makhluk hidup, organisme. Organisme itu analoginya dipakai karena ada pembagian peran. Ada yang berfungsi sebagai kaki, tangan, kepala, jantung. Seperti itulah masyarakat kota menjalin solidaritas karena mereka saling membutuhkan. Kita kalau ada ledeng bermasalah, kita butuh tukang ledeng, ada listrik ini. Kalau orang kampung ahli dalam semuanya. Jadi mereka bisa melakukan eh, imajinasi, bayangkan imajinasi calon menantu idaman di kampung itu bisa melakukan semua hal. Ya mulai urusan berburu sampai urusan domestik. Sementara masyarakat kota itu sedikit-sedikit, jam kok kita ini sibuk Ki. Kalau listrik bermasalah, jam kok kau yang sibuk-sibuk, telepon saya tukar listrik. Kalau ada ada seng bermasalah, jamnya kita capek-capek. Kau fokus saja, kau pergi lakukan pekerjaanmu. Kau mengajar, kau apa? Kamu jadi pegawai, pergi mau kau berkantor. Hubungi saya tukang, tolong itu bocor ki atapku. Itu solidaritas organik. Jadi masyarakat kota itu eh, solidaritasnya solidaritas berbasis fungsi. Itulah yang membuat kenapa sering sekali kalau di kampung orang baku kenal dari perbatasan kampung sini sampai perbatasan kampung A itu mamanya anu, itu bapaknya anu. Meskipun tidak kenal namanya, nah tapi tidak kenal nama anaknya, toh pakai peristilahan itu. Tapi kalau di kota mungkin kita tidak kenal nama, tapi kita tahu kalau ban kita bocor, kita tahu bengkel mana yang harus kita datangi. Kalau kita lapar, kita tahu kantin mana atau tukang roti mana. Wih, mana itu tukang roti? Kita tidak mengenal namanya. Misalnya Pak Alex.
Tapi yang kita kenal dia tukang roti. Jadi solidaritas itu dibangun berdasarkan fungsi. Itulah mengapa masyarakat kota tidak kenal nama. Karena kita membangun solidaritas berbasis fungsi. Kita mengenal orang dengan fungsinya. Nah, Ramadan, Ramadan itu adalah instrumen solidaritas mekanik. Solidaritas orang kampung. Karena kita melakukan banyak hal secara bersama-sama dan ritme hidup kita nyaris sama. Kita merasakan penderitaan orang yang lapar, kita bangun sahur jam 3 jam 4 subuh, kemudian kita menjalankan banyak banyak hal bersama-sama. Itu ciri khas solidaritas eh, mekanik, solidaritas masyarakat kampung. Nah, apakah solidaritas organik tidak dilestarikan? Dilestarikan juga. Karena sekarang kalau kita mau bikin bukber, ada seksi konsumsi. Hubungi kau dulu warung yang siapa tahu full ada yang booking. Nah, kita berbagi peran. Kau hubungi Ustadz. Ada penceramah. Kalau kita mau buka puasa butuh penceramah. Selanjutnya, kau urus souvenir. Dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Tunggu dulu, saya tanya ini kita sampai jam berapa? Nah, baru prolog ini. Sampai jam 6 Kak. Jam Mika Pandi, enggak dapat kan nih. Saya ada acara bukberku ini, jadi Oh, eh baru saya pakai Grab tadi. Kalau pakai Grab itu kalau jam 6 nih enggak dapat Miki. Full Mi. iya. Saya dua kali mah pengalaman naik Grab pasti enggak dapat mah kalau jam 6 nih. Kemudian ada apa? eh, Kita merasa menjadi Muslim itu di Ramadan. Ini ada pengalaman saya baca ada artikel yang ditulis eh, eh, proses diaspora itu kalau kita di daerah mayoritas Muslim itu mungkin peneguhan identitas. Saya juga Muslim yang taat. Tapi kalau kita di daerah minoritas Muslim berpuasa itu juga kadang simbol identitas. Bahkan pengalaman beberapa orang yang pernah hidup di luar negeri, eh, jangan kira bahwa hanya di Indonesia ada fakta sosial. Luar negeri juga, kalau kita tahu kayak Muslim, tahu kayak selama bulan Ramadan, nah kita tidak puasa, nah tegur kita mantah yang non Muslim, kenapa kau tidak puasa? Bukankah kau Muslim? Jadi ada juga fakta sosial itu Ramadan meskipun kita berdiaspora ke negeri non Muslim. Oke, ini eh Ramadan sebagai tatanan simbolik. eh Ya, banyak simbol-simbol ya, banyak simbol-simbol. Ramadan ini adalah ruang di mana kita ya beragama juga. Sebenarnya kalau pakai Clifford Geertz itu eh, ya bermain interpretasi terhadap simbol. Ramadan kan banyak ada simbol-simbol ini riset dari Jojor ya. eh, di Ramadan itu ada simbol cahaya yang merepresentasi Lailatul Qadar, simbol turunnya malaikat dan cahaya kehidupan, ada simbol sedekah. eh jadi di Ramadan ini orang yang kikir itu kok menjadi anu ya? Karena ada dia memaksa kita dengan tatanan simbolik Ramadan ini bulan sedekah. Di masa Ramadan, makanya banyak sekali panti asuhan bergerak. eh dan seolah-olah sedekahnya ini untuk sesuatu yang sakral. Paham kan kalau perbedaan sakral dan profan? IPM itu terlalu banyak bermain di ranah profan. Kalau IPM di bulan Ramadan sebar proposal kegiatan, itu profan. Yang sakral itu adalah kalau Anda sebar proposal pembangunan masjid, sebar proposal untuk anak yatim. Makanya sekarang orang membungkus bukbernya. Dia bikin buka puasa di hotel, tapi undang anak yatim. Peserta buka puasanya itu 100 orang, anak yatim hanya diundang 10 orang. Apa ya supaya bisa menutupi simbolisme ini, kami bersedekah kok ke anak yatim. Ini anu, ini
Ini ruang apa ruang berbagi. Anak yatim itu ini mohon maaf jangan ada yang tersinggung ya. Saya bicara deskriptif ini bukan bicara judgement. Ya kita jadikan topeng lah untuk kita mengartikulasikan eh, spirit konsumsi kita di apa spirit kelas sosial kita di bulan Ramadan. Ada simbol-simbol makanan. Nah ini tadi acara ini juga pakai simbol makanan, kurma. Jadi tradisi apa ya? Tradisi Ramadan juga ada. Ya hanya ya ada yang saya sebut tadi. Ramadan itu kita dikonstruksi itu mengkonstruksi kita dan dikonstruksi oleh kita. Kita mengkonstruksi Ramadan sekaligus kita dikonstruksi oleh Ramadan. Ini strukturalisme Giddens ya. Kita ada strukturalisme timbal balik. Ada dualitas struktur. eh Misalnya, eh, kenapa seolah-olah kalau ada acara buka puasa pasti ada kurma? Tapi orang Makassar menegosiasi sekarang tidak sah buka puasa kalau tidak ada es buahnya, tidak ada pisang hijaunya, tidak ada jalan koteknya. Itu apa kultur lokal ya? Bagaimana artikulasi Ramadan dalam simbol makanan? Kemudian ada juga simbol-simbol penyucian. Kita merasa begitu banyak dosa di luar Ramadan, makanya obsesi tamat 30 juz itu sebenarnya simbol penyucian. Obsesi salat 5 waktu di masjid itu juga artikulasi dari penyucian banyak dosaku. Saya harus sholat 5 waktu di masjid ini. Itu jadi saya tidak mau bilang bahwa orang yang tamat 30 juz dan orang yang rajin sholat 5 waktu itu lagi melakukan penyucian dosa, banyak dosanya di luar Ramadan. Tapi kira-kira begitulah antropologi melihat bagaimana praktik-praktik keberagamaan itu. eh jadi eh sekarang kita akan bicara bagaimana estetika Ramadan sebagai ekspresi simbolik kesalehan. eh jadi dalam antropologi interpretatif, culture itu sistem makna yang dibangun, diwariskan, ditafsirkan melalui simbol. Jadi saya ulangi, kebudayaan itu dipahami sebagai sistem makna yang dibangun, diwariskan, dan ditafsirkan melalui simbol. Mohon maaf, di antropologi, agama itu salah satu unsur kebudayaan. Berarti agama juga adalah sistem makna yang dibangun, diwariskan, dan ditafsirkan melalui simbol. Nah, salah satu upaya pewarisan tradisi beragama itu melalui Ramadan. Jadi, Ramadan itu eh, banyak simbol-simbol di mana kita bisa memvalidasi keimanan kita. Jadi simbolnya berupa ritus, simbolnya berupa benda, simbolnya berupa bunyi, simbolnya ruang, dan simbolnya tindakan sosial. Jadi ini ruang-ruang simbolik di Ramadan yang mengartikulasikan bagaimana agama diwariskan lewat simbol, lewat Ramadan. Jadi ini panitia sebenarnya punya istilah, tapi terpaksa saya menginterpretasi. Jadi istilah yang digunakan panitia adalah estetika Ramadan. Jadi estetika Ramadan itu bukan hiasan luar dari agama, dia adalah ekspresi simbolik masyarakat mengartikulasikan kesalehan. Bagus ini Anda menggunakan istilah estetika Ramadan agar kita tidak melakukan judgement, penghakiman kalau ada tradisi berbeda mengartikulasikan Ramadan. Kita anggap saya estetika. Pelangi itu indah karena berbeda. Kalau orang berbeda mengartikulasikan Ramadan, dia akan menghadirkan estetika. Saya tidak tahu kalian ini belajar em, apa belajar dari mengartikulasikan secara filosofis atau melakukan refleksi dari ChatGPT. Tapi poin estetika saya kira menarik dari sisi bagaimana ekspresi simbolik mengartikulasikan Ramadan. Nah, ini poin ekspresi simbolik Ramadan. Bunyi. Di Ramadan simbol-simbol itu eh, kalau masjid di Sulsel landaan uji kalau masjid-masjid di Jawa itu eh, bisa tadarusan sampai sahur. Pakai sound masjid. Nah, itu ekspresi bunyi ya, ekspresi ya kalau di luar Ramadan kan kalau azan biasa kita dengar.
Ya tarawih orang kalau salat tarawih kan dikasih keluar anunya tuh soundnya keluar orang oh terdengar orang oh ada. Jadi kita ini di perjalanan kalau saya kadang misalnya kalau di perjalanan jam 8 malam orang lagi salat tarawih jam nah saya masih di jalan terjebak macet. Enak. Kadang tuh muncul rasa iri enaknya itu kadang orang yang menikmati tarawih di padahal saya ini di sini menghabiskan diri di sini untuk urusan dunia ji. Bunyi-bunyian itu membuat kita akhirnya merasa apa merindukan kehusukan. Ini tradisi ya. Jadi ada simbol itu diwariskan Ramadan salah satunya lewat bunyi. Yang kedua secara visual. Inilah yang saya sebut kesalehan visual. Jadi ada masjid yang dicat kembali, pakaian yang serba muslim, konten-konten media sosial kita berisi visualisasi pakaian muslim, kartun-kartun juga pakaian muslim. Kita akhirnya jadi gemar posting apa pakaian muslim terbaru. Kemudian dari sisi artikulasi simbolik konsumsi, ya buka puasa bersama, berbagi takjil untuk pengguna jalan, sedekah untuk panti asuhan. Jadi itu juga ruang-ruang simbolik. Jadi panti asuhan pintar betul itu di bulan Ramadan memanfaatkan orang yang butuh kesalahan simbolik. Jadi panti asuhan itu sekarang gemar sekali ya anunya amplop-amplopnya itu anu wah dan kita sebut "Ya, Ramadan kini tinggi pahala kalau kita nyumbang. Akhirnya ruang artikulasi simboliknya di situ. Simbol juga Ramadan dipertarungkan lewat ruang. Jalan-jalan penuh ucapan marhaban ya Ramadan. Jalan-jalan sudahkah Anda berapa juz? Atau masjid-masjid kita, pasar-pasar kita ada selamat menunaikan ibadah puasa. Ada juga di pasar-pasar spanduk-spanduk dari Unismu Makassar. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa kuliah di Unismu Makassar. Nah, ada juga di Unismu memanfaatkan ruang ruang Ramadan untuk promosi kampus juga. Kemudian ada materialitas eh, kita mematerialkan artikulasi simbol-simbol ya. Eh, Ramadan ini kita jarang pakai sajadah. Sekarang ini di motor kita selalu ada sajadah, ada kopiah. Nah, kalau anak IPM jarang dipakai anu tuh tasbih. Kalau di luar sana banyak anak itu juga simbol-simbol yang kita materialkan itu kayak pakaian apa makanan-makanan yang material kayak kurma eh, tradisi bawa mushaf. Tapi saya tidak tahu ya tradisi belakang tren juga saya lihat sekarang anak Gen Z ini baca Qurannya di HP. Oh ya, enggak bawa Quran nih. Mana Quranmu, Dek? Ya ada di HP, aplikasi. Tapi kalau di Ramadan ini butuh dimaterialkan. Ah, oke, saya enggak usah bahas ini. Saya yang akhirnya jadi juru tafsir apa itu estetika. eh jadi begini, apa istilahnya? Bahasa-bahasa kesalehan eh itu termaterialkan sepanjang Ramadan. Pengendalian diri itu kita materialkan lewat puasa di siang hari. Kedermawanan kita materialkan lewat sedekah dan berbagi makanan. eh, Berbagi simbol tata ruang. Kemudian ini, Ramadan itu akhirnya melahirkan rasa memiliki. Karena kita hidup dari ritme simbolik yang sama. Kita berbuka sahur pada saat yang sama. Jadi akhirnya melahirkan perekatan sosial. Dan yang poin terpentingnya adalah kita akhirnya terhubung pada ingatan kolektif. Eh, Jujur sebenarnya ingatan kolektif kita tentang romantika Ramadan itu banyak terbentuk di masa kecil. Makanya kalau ada anak-anak sekarang yang tidak gemar tarawih, dia tidak akan punya memori yang indah tentang Ramadan. Makanya juga tadi kalau ada anak-anak yang suka main-main perang sarung sesudah sholat sesudah sholat tarawih atau sebelum sholat subuh, biarlah itu jadi memorabilia kolektif yang akan mereka kenang bahwa itulah ekspresi kesalehan mereka di masa kecil. Jadi tembak-tembakan itu juga ekspresi kesalehan. Oke, eh, ini mungkin poin terakhir. Ini yang saya mau cerita. Ini agak kiri-kiri sedikit. Eh,
dari kesalehan simbolik ke distingsi sosial. eh jadi Ramadan itu simbol-simbol Ramadan itu bukan sekedar ekspresi religiusitas. Dia juga penegasan penegasan status sosial, juga artikulasi komodifikasi agama. Saya ingin meminjam antropolog Prancis. Ini Bourdieu kadang juga disebut sosiolog, kadang juga disebut antropolog. Nah, saya juga mau bilang begitu. Saya juga kadang disebut begitu karena saya mengajar di jurusan sosiologi. Baru saya berlatar belakang pendidikan antropologi. Jadi kadang orang bingung ini Hadi antropolog atau sosiolog. Nah, Bourdieu juga begitu. Orang bingung dia sosiolog atau antropolog. Tapi tidak apa-apa. Yang penting bicara sosial-sosial toh. Oke, kasih. Bourdieu itu punya teori yang disebut dengan habitus, modal, dan distinction. Habitus itu kebiasaan yang telah menubuh dari diri kita sehingga eh, kita bereaksi spontan kalau kalau kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Eh, jadi habitus itu kayak eh, apa kalau bahasa agamanya ya? Bahasa akhlak. Akhlak itu kalau tiba-tiba kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita bilang iye, kita, tabe. Itu habitus yang telah menubuh. Eh, itu kita dapatkan lewat paparan lingkungan sejak kita kecil. Makanya habitus masa kecil itu susah diubah, kecuali dua hal. Eh, Pesantren atau dia ikut akademi militer atau akademi polisi. Karena habitus itu kan dirawat dalam keluarga kita bersama-sama sejak kecil ditanamkan value. Dan dia tidak sulit berubah itu. Makanya kadang eh, siapa dulu sering berkelakar. Ini tidak menjudge-nya. Ada teman dulu, ada kalau teman-teman dari wilayah NTB itu sana rata-rata bagus bacaan Qurannya. Kadang ada temanku dulu malas baca apa, malas sholat, tapi setiap ada berjamaah dia disuruh imam karena bagus bacaan Qurannya. Oh itu habitus. Dia tidak belajar mengaji setelah besar, setelah mahasiswa. Beda kan gerakan-gerakan hijrah itu. Nanti mereka belajar mengaji nanti setelah mereka mahasiswa. Nah ini anak-anak yang terlibat habitus itu dari. Nah, eh, saya ingin bicara konsep modal. Modal kan modal di Borju itu ada ada empat jenis modal. Satu modal ekonomi, dua modal kultural, tiga modal sosial, empat modal simbolik. Jadi ada empat jenis modal. Modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, modal ekonomi. Apa itu modal ekonomi? Modal ekonomi kan kita tahu itu kepemilikan uang, kepemilikan rekening atau sumber daya yang bersifat material, kapital. Modal kultural itu modal budaya, itu modal pengetahuan, modal selera, modal wawasan. Nah, itu modal budaya. Jadi kalau dari kecil termasuk keterampilan eh, keterampilan berbicara, keterampilan mengaji, keterampilan bicara depan umum, keterampilan bikin kue, keterampilan bawa kendaraan, itu modal kultural. Dia modal budaya yang telah menubuh dalam diri kita. Modal kultural, sekolah juga sebenarnya kalau Anda belajar itu modal budaya. Tapi kalau Anda belajar, kemudian hasil belajar itu Anda dapat ijazah, Anda dapat dua hal sekaligus. Anda dapat ilmunya jadi modal kultural, Anda dapat ijazahnya jadi modal simbolik. Ah, sebentar saya bicara modal simbolik. Saya bicara dulu modal sosial. Modal sosial juga gampang dipahami toh. Modal sosial itu relasi pertemanan yang kita pupuk, yang kita pelihara. Ya, ada pertemanan mikro, sahabat, ada meso di organisasi, ada yang agak makro, teman sekampung, teman sekota, teman senegara. Itu modal sosial. Kalau Anda di luar negeri menjadi orang Indonesia itu modal sosial.
Anda kelaparan, tidak punya kehabisan uang, Anda datang ke KBRI minta pinjaman, bisa jadi ada orang Indonesia yang kasih pinjam karena Indonesia itu modal pinjaman kalau Anda keluar negeri. Tapi kalau Anda di Makassar, Indonesia tidak bisa dijual. Yang bisa dijual jadi modal sosial kalau Anda di Makassar ya teman sekampung. Modal organda, cocok itu kalau eh, di ruang lingkup yang relatif sama. Nah, apa konsep yang khas dari Borju itu? Nah, ini yang mau saya jelaskan dulu tentang modal simbolik. Modal simbolik itu adalah puncak dari modal-modal yang lain. Misalnya, akumulasi. Jadi semua orang butuh modal simbolik. Itu modal simbolik pengakuan dari artikulasi berbagai modal. Orang kaya itu tetap butuh modal simbolik. Makanya orang kaya itu eh, mau bayar ONH plus berapa ratus juta pun mereka bayar karena haji itu modal simbolik. Haji itu simbolitas satu dia orang berharta, tapi persoalannya itu tahun 80-an, tahun 90-an. Sekarang kan banyak nih tukang bubur naik haji toh. Nah, sekarang orang kaya itu bikin distinction lagi. Oh iya, saya memang naik haji, tapi saya ini haji furoda, bukan haji Kementerian Agama, haji furoda atau haji ONH plus. Ada distinction. Eh, jadi modal ekonomi berubah menjadi modal simbolik. Itu orang kaya bayar haji furoda dapat modal simbolik. Sama halnya kalau ada orang kaya mau maju pilkada. Saya ini sudah selesai dengan diri saya. Saya ini sudah punya harta 7 turunan yang tidak habis. Saya mau maju jadi kepala daerah. Saya ingin mengabdi untuk rakyat. Itu tai kucing. Sebab dia sebenarnya sedang mengejar modal simbolik. Jadi orang yang punya modal ekonomi juga mengejar modal simbolik. Seorang yang punya modal kultural itu juga mengejar modal simbolik. Orang rajin membaca butuh mengejar modal simbolik. Apa indikatornya orang rajin membaca modal simbolik? Itu undang Kakanda itu jadi pemateri. Kalau Anda rajin membaca dan belum diundang bawa materi, berarti wah, Anda masih gagal mengkonversi bacaan Anda menjadi modal simbolik. Belum diakui sebagai intelektual. Tahun 90-an, 2000-an awal, modal simbolik bagi intelektual itu menulis di Kompas. Jadi kalau ada ini dulu di zaman saya mahasiswa intelek itu selalu bawa koran Kompas kemana-mana. Wah, saya itu bangga tuh sama itu kalau sebelum ke kampus sih nggak beli koran Kompas dulu. Baru buka-buka di depan anu toh. Eh, Meskipun jarang jadi masuk kuliah, tapi kalau pegang Miki Kompas merasa Miki selevel dengan dosen-dosen yang mengajar itu. Apalagi dosen itu belum tentu baca Kompas. Wah, ya, dia modal simbolik. Ah, Sama halnya kalau ada orang pintar, dosen. Itu modal 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 kulo dia rajin baca dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak profesor, kalau ada dosen tidak profesor atau makanya semua dosen mau mau dosen kutu, dosen rajin, dosen intelek, semua kejar profesor. Karena profesor itu modal simbolik. Oke lah dokter itu, oke dokter itu ada modal kultural di situ, tapi begitu dia disematkan jadi DR, itu modal simbolik. Jadi itu modal simbolik. Jadi bukan sekedar modal modal "Wih, saya ini punya wawasan ini itu modal modal simbolik. Nah, orang punya modal sosial. Katanya banyak temannya. Itu modal simbolik. Kalau Anda punya modal sosial, buktikan itu. Maju jadi caleg. Buktikan kau punya teman. Jadi modal sosial berubah menjadi modal simbolik kalau kita mencaleg jadi anggota dewan. Modal ini modal ini bisa dipertukarkan. Jadi ini ciri khas Borju ya. Semua modal ini bisa dipertukarkan. Anda punya uang, Anda bisa beli buku. Anda bisa pintar. Anda punya uang, Anda bisa ikut kursus. Anda punya uang, Anda bisa diundang jadi narasumber seminar, dapat honor. Tapi enggak, ini panitia enggak usah tersinggung ya. Ini tidak kaitan. Siapa tahu Anda ternyata saya singgung seminar, Anda merasa wah ini kayaknya kode ini untuk minta honor. Enggak, Ji. Saya hanya bilang ini modal dipertukarkan. Ini bisa saja sore hari ini saya sedang mempertukarkan modal. Saya menjual modal kultural untuk mendapat modal sosial. Oh, Dinda, Dinda, saya bawa materi nah, tapi nanti lain kali kalau saya punya kebutuhan saya telepon Kina. Saya ada cara, saya butuh masa, saya telepon Kina. Itu modal sosial.
Sore ini saya mungkin sedang mengkonversi modal kultural saya menjadi eh, modal sosial. Tapi kalau kita pakai perspektif sedekah, Allah akan menukar ini. Misalnya saya berbagi ilmu di sini, tapi begitu sebentar pada maghrib tiba-tiba ada kakanda menelpon, Dinda, kasih nomor rekening dulu. Bukan IPM yang bayar saya itu kalau kita pakai eh, kesadaran magis ya, magical consciousness. Nah, bagi Borju di ruang sosial, praktik sosial itu sama dengan habitus kali modal tambah arena. Jadi untuk bertarung di arena sosial, kita harus punya habitus. Habitus yang setelah menubuh itu akan terkonversi menjadi modal. Modal itu akan kita butuhkan untuk bertarung di arena. Nah sekarang arena itu punya rule of the games. Kita lihat di arena mana kita bertarung. Arena mana kita bertarung, di situ kita lihat modal apa yang dibutuhkan di arena itu. Misalnya Anda mau bertarung di arena politik. Apa yang dibutuhkan di arena politik? Modal ekonomi, modal sosial. Mungkin juga butuh modal kultural. Tapi kalau modal simbolik, makanya kenapa politisi sekarang buru doktor, politisi sekarang buru jadi guru besar. Sekarang lebih gampang politisi jadi guru besar daripada dosen jadi guru besar. Karena mereka tinggal jalur telepon menteri. Menteri, ada yang berkasku itu di mejamu. Semua sekarang politisi mau jadi guru besar. Itu modal simbolik. Ah, apa Tapi dari semua itu tentu saja yang paling dipertarungkan di politik tentu saya yang modal ekonomi. Dengan modal ekonomi kan dia bisa beli modal sosial. Dia bisa beli tim sukses. Jadi serendah-rendahnya modal sosial ya konversi jadi modal tim sukses. Ya serendah-rendahnya modal kultural ya konversi jadi tukang tukang bikin sambutan calon kepala daerah. Itu kan mengkonversi juga. Ya, saya juga mau bilang yang biayai dulu. Saya ingat dulu saya selesai S2 itu kerja saya bikin konsep visi misi calon kepala daerah. Itu bantu saya selesai S2 itu. Modal kultural akhirnya membuat saya bisa bisa tanpa beasiswa. Jadi ada saja jalannya untuk ini mengkonversi. Nah, ini kejauhan bicara burju, akhirnya kita lupa Ramadan. Ramadan itu ruang di mana orang mengkontestasikan modal kultural, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi yang terkonversi menjadi modal simbolik. Orang-orang kaya di bulan Ramadan ingin mengkonversi modal uangnya menjadi modal simbolik. Bikin buka puasa di hotel berbintang. Iya tahu banyak mentongannya. Bikin buka puasa di Claro. Nah, ini jangan kasih tahu ini senior-senior yang banyak uangnya. Ini untuk kau ini saya cerita. Ini untuk alat baca ya. Ah, itu juga modal ekonomi terkonversi. Undang undang anak yatim berbuka puasa, undang tukang becak berbuka puasa terkonversi jadi modal sosial. Sekaligus modal simbolik. Memang itu Pak Ajianu dermawan sekali. Ini kan terkonversi. Satu kali melangkah bikin buka puasa, dapat banyak hal. Diakui sebagai dermawan, diakui sebagai orang kaya. Eh, jadi pilihan tempat berbuka, eh, pilihan tempat belanja baju lebaran. Kadang saya ketawa juga ke istri saya. Bilang, ya Miki, masa beli baju lebaran di Butung? Sekarang Butung itu akhirnya terdowngrade. Dulu kan imajinasi kita tentang Butung itu imajinasi apa nah bilang orang kalau nggak tahu baju lebaran tak beli di Butung. Itu kan simbolisasi modalitas. Jadi Ramadan juga adalah arena kontestasi di mana kita mempertarungkan modalitas. Nah, eh, mohon maaf ya, itu bacaan Quran yang fasih mahrajul hurufnya bicara dengan tartil pokoknya dikit-dikit ngajinya ini itu modal kultural yang selama bulan Ramadan itu bisa dikonversi jadi modal ekonomi. Ada 30 hari mencari amplop. Karena fasih itu Ustadz bacaannya. Diundang imam di masjid-masjid selama 30 hari Ramadan. Katanya honor imam sekarang 10 hari 10 juta. Bayangkan 10 juta bisa. Modal awal daftar S2 itu kalau baru selesai S1 modal bacaan Quran
itu bisa jadi imam masjid. Ada sedikit modal-modal bacaan tafsir, fase baca Quran, ada bacaan tafsir, jadi penceramah. 30 hari mencari amplop. Tinggal pilih mana lebih banyak amplopnya, jadi imam masjid atau jadi penceramah Ramadan. Memang nakal orang kalau pakai perspektif ilmu sosial untuk membedah fenomena beragama karena semua orang kita cela-celai, mulai ustadz, orang kaya, eh, dan satu orang miskin juga begitu. Orang miskin itu di Ramadan ini mengkapitalisasi kemiskinannya untuk dapat modal lagi. Kasihan lah orang miskin, kasihan sedekah ini Ramadan. Nah, akhirnya dia dapat infak, dapat sedekah. Jadi mengkonversi eh, apa ya modal 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 apa itu orang miskin itu ya modal ekonomi juga itu kalau miskin nih ekonomi lemah modal ekonomi lemah. Eh, eh, ya ya Ramadan ini ruang di mana tinggal kita kita sadar ini kalau Borji itu kan tidak ada urusan dengan agama. Dia percaya bahwa sebenarnya dalam 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 keseharian kita setiap hari ini kita bertarung. Tergantung arenanya, ada di arena ormas, ada di arena akademik, ada di arena politik. Di arena akademik itu orang lomba-lomba Scopus. Wih, saya dapat Kak hibah riset. Wah, ini wah, selamat ya, wah, luar biasa memang intelektual beken. Kalau cuma jadi diundang pembicara IPM, aduh, enggak, sorry, saya anak IPM. Dulu saya mau cerita ya, dulu pertama kali jadi dosen, saya kan sering bicara eh, kaget itu teman-teman dosen yang tidak punya latar belakang IPM, IMM. Wih, banyaknya jadwal ceramah kita di sedikit-sedikit isi seminar. Dia enggak tahu seminar IPM, seminar IMM yang yang kalau selesai dapat plakat. Nah, terima kasih Kakanda telah itu dosen-dosen kaget. Ih, berapa itu honor tak? Banyak sekali kulihat itu undangan pembicara tak. Tapi dia enggak tahu ada modal sosial, ada modal simbolik. Ah, apa modal sosialnya? Saya saya mau cerita ya. Saya masuk Unismu itu saya enggak melamar, saya ditelepon. Kenapa kau enggak kasih masuk lamaranmu? Ada penerimaan dosen di Unismu ini. Itu contoh modal sosial. Jadi rajin ceramah di IPM akhirnya menjadi modal sosial. Saya memang enggak dapat uang, tapi saya bisa jual itu menjadi modal simbolik. Ini Kakanda IPM ini jangan macam-macam. Banyak kader-kadernya di belakang kalau kau ganggu dia. Oke, saya kira itu dia. Itu saya pengantar dari saya eh, terlalu luas ini topik tentang eh, apa ya? Kalau kita bicara antropologi Ramadan, kalau kita bicara estetika Ramadan, kita bicara komodifikasi, kita bicara kesalehan simbolik. Jadi kesalehan ritual, kesalehan sosial, sekarang itu butuh kesalehan simbolik. Ya, rajin-rajin lah ini. Meski ya tapi kalau kita kan bercanda-canda aja, misalnya rajin-rajin lah pakai kopiah, rajin-rajin lah mengkapitalisasi modal agar dapat THR dari kakanda-kakanda. Terima kasih. Nun wal kalamu maestro. Assalamualaikum warahmatullahi Saya kayak ini wabarakatuh. ada mau ditanggapi Kak, ada yang bertanya terkait estetika Ramadan, dimensi estetika Ramadan Kak. Izin bertanya Kak, apakah kesalehan masih bersifat personal atau telah bergeser menjadi performatif di tengah normalisasi berbagai momen ibadah seperti tadarus, sedekah, dan konten tarawih di medsos yang kini dianggap sebagai sesuatu yang positif? Dari Kak Alex. Oke. Kak Alex. Begini, eh, ya orang ilmu sosial itu tidak tidak suka memberikan judgement positif negatif, lebih suka pertarungan perspektif saja. Saya tadi di awal percakapan sudah menyinggung ada antropolog namanya Talal Asad. Talal Asad itu ya tidak percaya bahwa agama itu lebih lebih merupakan ruang artikulasi personal. Agama itu lebih banyak terkait dengan relasi relasi kuasa. Jadi eh, kesalehan juga itu jualan kekuasaan. Ini ilmu sosial ya, bukan ini. Jadi soal kalau Anda membicara positif negatif, dia artikulasi kesalehan di ruang publik itu artikulasi yang syarat negosiasi, syarat negosiasi. Ya betul bahwa saya melihat eh,
artikulasi puritanisme di ranah Ramadan itu kan juga tetap hadir ya. Ya dibanding tahun 80-an misalnya jilbab-jilbab sekarang semakin bagus, semakin menutup dada, semakin lebar, orang busana muslimah meskipun modis relatif menutup aurat. eh Banyak hal dulu tradisi itikaf itu di zaman saya mahasiswa belum jadi tradisi yang ini, tapi sekarang hampir semua masjid itu ada tren. eh jadi saya tidak mengatakan mana dominan, saya mengatakan di Ramadan ini selalu ada negosiasi lah. Ada negosiasi kesalehan otentik, ada negosiasi kesalehan simbolik. Dan itu ternegosiasikan. Dan menurut saya akan selalu ada titik perjumpaan negosiasi. Agar kita ini tidak kaget-kagetan lah melihat fenomena Ramadan ini. Agar kita bisa bertepa seliro, kita bisa apa ya, berluas pandangan kalau tidak gampang jantungan, tidak gampang sakit jantung kita kalau sedikit-sedikit kaget. Ih, kenapa ada Ramadan begitu? Relax saja. Eh, Ya, sekarang kan juga artikulasi kesalehan ritual itu semakin. Dulu itu di zaman saya kuliah, orang yang ngaji itu bisa dihitung jari. Sekarang hampir semua mahasiswa yang saya temui, apa begini tuh deh? Ya, tadarus Kak. Anu, one day one juice. Itu kan, apa ya, ada negosiasi lah antara kesalehan ritual, ya meskipun ada yang membungkus dengan kemasan flyer-flyer di medsos, tapi ada titik perjumpaan lah di mana semua semua titik-titik ini makanya disebut estetika Ramadan karena ada perjumpaan banyak warna di Ramadan sehingga Ramadan menjadi indah. Ya, kapitalis juga berjuang di Ramadan. Jadi mari kita sama-sama berjuang. Kalau Anda kader IPM, berjuanglah meng-IPM-kan Ramadan dengan training. Mall-mall berjuang di Ramadan dengan diskon harga jelang Lebaran. Komodifikasi agama lewat simbol. Oh, saya anu lah ini ruang ruang di mana kita soal siapa yang jadi pemenang, menurut saya relatif lah. Kita juga enggak apa-apa kan ikut Nabi, kita ikut tarawih malam 1 sampai ke 3, malam ke 7 sampai ke 10 kita di warkop, ya malam ke 21 sampai malam ke 30 kita di mall kejar baju lebaran. Ya itu kan menghadirkan estetika Ramadan yang holistik supaya dirasakan semua apa ekspresi beragama di Ramadan ini. Saya kira itu ya, ini jawaban enteng-entengan saja, nggak usah terlalu serius lah. Saya kira siapa tadi Bung Alex itu sudah punya jawaban sendiri tuh. Saya kira kembali ke masing-masing ya. Kalau Anda ingin, nggak usah dilihat halal haram ini bahwa yang mengusung kesalehan simbolik itu pendusta agama ya. Saya kembalikan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Albirru manittaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakanda sebelumnya atas apa ya, wejangan Oh dan iya, materi-materi yang disampaikan. tunggu Pak. Saya rasa banyak sekali Sudah yang pelajaran paling yang di. dapat diambil. Iya, Mau pamit buka puasa iya, Kak ya. bersama ini. Iya, Oh, iya. boleh sebentar Kak, apa dokumentasi sebentar Kenapa? kalau bisa. Dokumentasi dulu. Oh, dokumentasi. Oke, oke. Saya tutup dulu Iya, screenku. oke. Ya, Iya, Kak. semua Nggak bisa teman-teman dokumentasi silakan on kalau cam. yang lain tidak nyalakan video. On, on cam teman-teman. Silakan on cam yang lain. Ya, ayo yang lain juga. Kak Rizal, Kak Mira, Kak Agus, Kak Di Siva. pertemuan pas ke Ya, Lebaran. oke Ini oke. juga, juga ini. Kita juga harus punya kesalahan simbolik. Ini juga harus apa? Ya itu juga salah satu ekspresi simbolik intelektualitas itu kalau sesudah acara ada yang nulis apa yang kita diskusikan, ada yang bikin flyer, ada yang bikin videonya, ada yang bikin quotes-quotes. Itu juga bagian dari intelektualisme simbolik. Jadi bukan hanya kesalehan yang simbolik, intelektualisme juga ada yang simbolik-simbolik. Oke, sudah ya? Ya Kak. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you guys sudah join. Sorry.